Selamat pagi, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ini mempraktikkan video pembelajaran dengan tema sakramen perkawinan. Nah, materi sakramen perkawinan ini berlaku untuk kelas 3 SMP. Untuk selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada teman saya, Susana Migalu, selaku ibu guru. Baik. Terima kasih karena adik-adik sudah datang pada hari ini dan sudah tepat waktu. Dan kali ini kalian sudah kelas 9 atau? Ya, Bu, kelas 9, Bu. Baik, pada semester ini, semester pertama, kita akan belajar tentang sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Sebelum itu, saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir di hari ini? Mengenai sakramen perkawinan dan sakramen imamat, ada tujuan pembelajaran yang harus kita perhatikan bersama-sama, di mana peserta didik harus mampu memahami sakramen perkawinan dan sakramen imamat sebagai panggilan hidup, sehingga akhirnya mampu bersyukur atas sakramen perkawinan dan sakramen imamat yang ada di dalam gereja. Tapi untuk hari ini saya mengajar adik-adik sekalian tentang sakramen perkawinan saja. Untuk pertemuan kali berikut saya akan mengajarkan tentang sakramen imamat ya. Baik, untuk yang pokok-pokok materinya kita akan belajar tentang sakramen perkawinan. Di mana yang pertama nanti kita akan belajar tentang pandangan gereja tentang perkawinan. Lalu yang kedua yaitu perkawinan sebagai sakramen. Lalu yang ketiga sifat perkawinan sebagai sakramen. Lalu yang keempat tujuan perkawinan menurut ajaran gereja. Kita masuk pada materi yang pertama. Sakramen perkawinan. Oke, adik-adik sekalian, ada yang tahu apa arti sakramen? Ada yang tahu arti sakramen tadi? Sakramen adalah tanda Allah yang menghadirkan Allah. Mungkin ada teman-teman yang lain yang tahu tentang arti sakramen? Kalau tidak, sakramen perkawinannya Perjanjian antara laki-laki dan perempuan. baik, yang pertama adalah pandangan gereja tentang perkawinan, di mana pandangan gereja tentang perkawinan yaitu didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan sakral antara pria dan wanita yang dilandaskan pada komitmen, cinta, kesetiaan seumur hidup, serta tujuan untuk membentuk keluarga yang kokoh. Lalu, gereja menganggap perkawinan sebagai bagian penting dari rencana ilahi dan menekankan pentingnya kesetiaan serta komitmen dalam mempertahankan hubungan tersebut. Kesetiaan seumur hidup dan dukungan bagi keluarga menjadi nilai yang sentral. Lalu yang kedua yaitu perkawinan sebagai sakramen, di mana sakramen perkawinan dalam pandangan gereja Katolik dianggap sebagai salah satu dari 7 sakramen, yang dimana sakramen perkawinan dipahami sebagai tanda kasih Allah yang menyatukan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan yang sah di hadapan Tuhan. Dalam materi ini mencakup perkawinan sebagai sakramen sebagai berikut. Yang pertama dapat kita lihat di layar tadi, sakramen kasih, yang artinya sakramen perkawinan yang dipandang sebagai tanda konkret dari kasih Allah yang menciptakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara suami dan istri. Lalu yang kedua yaitu komitmen seumur hidup. Sakramen perkawinan yang menuntut komitmen seumur hidup dan kesetiaan antara pasangan, mencerminkan kesetiaan Kristus kepada gereja. Baik adik-adik sekalian,
Nah, mengenai hal ini supaya seharusnya yang kita harus memperhatikan lebih baik lagi supaya kita suatu saat nanti memilih pasangan yang betul-betul yang mencintai kita. Dengan belajar sakramen perkawinan, kita harus belajar hal-hal seperti ini supaya kita matang dalam memilih pasangan kita. Lalu hal yang ketiga, hal yang mempunyai tujuan untuk keluarga. Adik-adik sekalian, jika kalian sudah selesai dari sekolah ini atau kalian sudah tamat, kalian harus pikir baik-baik dulu apakah kalian langsung berkeluarga atau langsung menikah. Karena menikah ini tidak gampang, bukan tidak seperti pacaran pada umumnya. Karena perkawinan ini kita harus memperhatikan betul-betul apa yang harus kita lalui dan harus kita bentuk dalam membentuk keluarga. Seperti tujuan membentuk keluarga ini, di mana perkawinan yang dipandang sebagai dasar pembentukan keluarga, tempat di mana iman dan nilai rohania dapat diteruskan kepada generasi berikutnya. Lalu peran gereja, di mana gereja memiliki peran penting dalam memberkati dan mendukung perkawinan, menyediakan bimbingan rohania serta merayakan sakramen perkawinan melalui upacara liturgis. Dan yang terakhir adalah pentingnya doa bersama. Sakramen perkawinan mendorong pasangan itu hidup dalam doa bersama, mendukung pertumbuhan rohania secara bersama-sama. Baik adik-adik sekalian, karena waktunya sudah selesai, nanti bahan untuk mata pelajaran selanjutnya Ibu akan kirimkan di WA Group bahan pelajaran untuk kalian semua. Dan di situ juga Ibu sudah memberikan pertanyaan, diharapkan untuk adik-adik sekalian mengerjakan sebagai pendalaman untuk pertemuan berikutnya. Untuk hari ini semoga apa yang Ibu pelajari hari ini dapat diingat kembali untuk bahan ujian kita nanti. Terima kasih. Pak, saya atas nama Susana Moigandut, saya di sini berperan sebagai guru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pascalina Novita Banur, saya berperan sebagai kameramen. Terima kasih. Selamat siang Pak, nama Isal Jaguestaya, saya berperan sebagai siswa. Saya atas nama Adriana Yudhalimu, saya berperan sebagai siswa. Nama saya Elizabeth Jelita, saya di sini berperan sebagai guru. Selamat siang Pak, nama saya Sabrin Fitriani Sarjo, saya di sini sebagai narator.